Снимай каски, бронежилеты, блядь, все снимай. Setiap harinya, tanpa jeda, kelompok militer Rusia mengirimkan drone Lancet di medan pertempuran. Drone tersebut berkeliaran mencari titik pertahanan musuh. Terbaru, serangan Lancet Rusia kembali berlangsung. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 4 April 2024. Kendaraan tempur self-propelled 2E1 Gvozdika Ukraina terlihat oleh drone pengintai. Rusia tidak tanggung-tanggung segera mengirimkan serangan brutalnya. Terlihat dalam rekaman, pesawat tak berawak yang kecil itu bisa menyebabkan kehancuran terhadap kendaraan lapis baja. Setelah drone Lancet itu ditabrakkan, tank tersebut meledak hebat di sana. 2E1 Gvozdika adalah howitzer self-propelled Soviet yang diperkenalkan pada tahun 1972. Kendaraan tempur ini kemudian dikembangkan di Kharkiv, Republik Sosialis Soviet Ukraina, dan masih beroperasi hingga kini. Infanteri Angkatan Bersenjata Rusia kembali mengirimkan amunisinya ke arah musuh. Video serangan tersebut beredar luas di media sosial Telegram, Kamis 4 April 2024. Awak artileri dari kelompok Rusia menghancurkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina. Para kelompok militer Rusia melakukan pengisian amunisi ke alat tempur mereka. Kemudian setelah mendapatkan target serangan yang berada di arah Avdiivka, para prajurit melepaskan tembakan, menyebabkan kepulan asap tebal pada benteng pertahanan Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, narasi unggahan menyebutkan alat tempur serangan udara pasukan Zelensky hancur di sana. Drone pasukan Putin ubah malam prajurit Ukraina menjadi malam yang tragis. Pasalnya, awak dari quadcopters Rusia tak berikan banyak waktu bagi prajurit angkatan bersenjata Ukraina untuk bisa menyelamatkan diri. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 4 April 2024. Dituliskan dalam narasi unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Belgorovka. UAV Rusia tampak menggila dengan menghabisi satu persatu tentara Ukraina yang berada dalam pantauannya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, di beberapa titik pilot dari pesawat nirawak Rusia jatuhkan amunisi mematikannya ke posisi serdadu Kiev. Alhasil tentara Ukraina yang terkena ledakan semuanya tampak sudah tak berdaya lagi. Sejak video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina.
Setelah melewati gempuran hebat dari pasukan Rusia di wilayah Avdiivka, akhirnya prajurit Ukraina memilih untuk menyerah. Rekamannya ramai beredar di aplikasi perpesanan Telegram pada Kamis 4 April 2024. Tampak pasukan Putin langsung menyambangi tempat prajurit Ukraina setelah mereka mendapat pernyataan menyerah secara sukarela dari pihak musuh. Akhirnya satu persatu serdadu Zelensky terlihat manut saat diinstruksikan berjalan ke suatu tempat oleh prajurit Moskow. Diketahui serangan ini dipimpin oleh Asosiasi Siberia di bawah kepemimpinan seorang komandan kompi dengan julukan Edelweiss. Seperti yang terlihat dalam rekaman, belum ada tanggapan resmi yang dikeluarkan oleh pihak militer Ukraina atas video ini. Unggahan ini kemudian viral serta mendapat beragam komentar dari warganet. Снимай каску и бронежилеты, блядь, все снимай. Блядь, блин. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia baru saja menerima kemenangan telak di medan pertempuran. Kemenangan tersebut diperoleh setelah mengeliminir anggota militer Volodymyr Zelensky dengan tembakan jitu. Terbaru dalam sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 4 April 2024. Tampak seorang penembak jitu dari divisi pengawal ke-42 kelompok Dnieper yang melenyapkan dua penembak jitu dari angkatan bersenjata Ukraina di daerah Rabotino, di mana salah satu penembak jitu musuh biasanya bekerja di bawah tembakan keras agar lebih sulit mengidentifikasi posisi mereka. Namun operator dan pasangan penembak jitu dari kelompok militer Rusia berhasil menemukan posisi infanteri Ukraina dan menanganinya. Hingga video ini beredar, beragam komentar dikirimkan warganet. Иногда везет, и ротация прям проходит рядышком в районе 100-200-300 метров, и есть возможность отработать на контурах цели. Крымские снайпера обычно работают под валом огня, чтобы сложнее было выявить их позиции. Но им не повезло с оператором и со снайперской парой обнаружили их позицию и отработали. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.